Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan saya dan Anda sekalian dalam kajian tafsir surat Ali Imran, surat yang ketiga, ya. Surat yang ketiga, ayatnya mulai 106, itu tentang perbedaan nasibnya kelak nanti orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir kelak nanti di akhirat. Tafadhol, silahkan membaca surat Ali Imran ayatnya 106. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Ketika membaca imanikum fadhu, ini ketemu fa itu izhar syafawi, ya. Yauma tidak boleh dibaca panjang, yauma, ya, tidak boleh yauma, itu biasanya begitu, ya. Yauma ini layin, bukan mat layin. Saya masih mendengar ketika tahsin itu masih ada yang membaca agak sedikit panjang. Yauma, pada hari, tabyabtu, ya, tabayatu, ya, berseri. Baidok asal katanya putih terang, ya, putih. Baidok putih, ya, putih.
Ya, wujuhun itu wajahnya. Pada hari wajah-wajah putih terang, putih bersinar, putih berseri. Watas wadu dan hitam muram. Ya, taswat, ya, tabyad dan taswat. Tabyad itu kata kerja mudhari dari ibyadda, masdarnya ihyidadan atau bayadan, artinya menjadi putih. Warna putih adalah warna yang paling utama menurut orang Arab. Makanya warna putih itu kalau dilihat lalu menjadi magiku hibi new terang. Ya. Sehingga orang yang tidak mempunyai dosanya karena dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran dengan maghfirahnya Allah, maka mereka ini akan putih wajahnya. Tandanya menggambarkan kebahagiaan. Taswat asal katanya as-sawat. Aswat artinya batu hitam. Ya, hajar, batu, aswat, hitam. Lah, maka lawan sebagai lawan dari tadi tabyad. Ya, baydha asalnya, ya, lawan daripada putih. Jadi wajah hitam ini menunjukkan tentang kesedihan, murung, duka cita, itu ada di dalamnya. Kalau Anda dan saya lihat dalilnya tentang mengenai yang bermuram durja ini, itu ada di dalam surat 16 ayatnya 58. Ya, ayatnya 58. Coba Anda lihat itu. Ya. Iya. 16 ayatnya 58. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu wa huwa kadhib. Silakan, artikan. Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam merah padam dan dia sangat marah. Nah, itu ya. Nah, jadi gambaran. Jadi hitam itu sebagai bentuk duka cita. Anaknya lahir perempuan, waduh, tidak bisa meneruskan keturunan saya ini. Ya, jadi menghitam. Wujuhun, wajah mereka ini. Famaka amma adapun alladzina, orang-orang yang, nah ini bentuk jamak dari aswad. Ya, aswad yang wajahnya itu, yang menghitam wujuhuhum, wajah mereka itu, maka kepada mereka ini dikatakan, akafartum, mengapa kamu kafir? Mengapa engkau kufur? Mengapa engkau mengingkari? Pertanyaan, Ustaz. Iya, Alif. alif di sini. Mengapa engkau mengingkari? Mengapa engkau menutup hatimu? Kata kafar itu, kafaru itu menutup. Mengapa kalian menutup? Ya, ba'da imanikum, setelah kalian itu membuka diri dengan keimanan kalian. Mengapa kalian menjadi kufur setelah kalian ini beriman? Fadhuku, maka rasakanlah azab bima terhadap kuntum
yang kalian itu takfuruna mengingkarinya, mengkafir. Ya, disebabkan kekafiran. Artinya apa? Kekafirannya kan tidak semuanya. Ada yang semuanya, ada yang sebagian tu'minuna bi ba'din wa yukaffirun bi ba'din. Maka yang wa yukaffirun bi ba'din itu yang menimbulkan siksa bagi kita. Kepada siapa? Kepada dua golongan. Munafikun dan kafirun. Kalau munafikun sudah jelas. Kenapa sudah digambarkan walaupun orang munafik itu akan masuk ke dalam surganya Allah. Asal nifaknya itu bukan nifak akbar. Itikotiyah. Ya. Tapi nifaknya nifak ashor atau amali. Maka dia masih bisa masuk ke dalam surganya Allah. Walaupun dicucinya bahagian yang paling bawah. Surat 4 ayat 145. Paling bawah. Ya. Lalu kemudian kekafiran ini tidak bisa tidak bisa ditebus dengan apapun juga. Jadi ada orang itu tergantung, ada orang yang mendapatkan kenikmatan masuk surganya itu belakangan sambil malu-malu kucing. Ya, pelan-pelan, step by step dia. Ya Allah, aku ingin nengok saja, dekat saja ya Allah. Benar, cuman itu, iya itu, lainnya enggak ya Allah. Itu saja sudah. Ya, lihat di dalam Lu'lu' wal Marjan. Maka itu orang-orang yang berkurang durja. Makanya ketika wafat, semua orang yang baik dan orang yang buruk pada menyesal semuanya. Yang orang baik menyesal kenapa saya tidak berbuat lebih baik lagi. Sedangkan orang yang buruk, mengapa saya tidak berhenti dari keburukan saya dan berbuat kebaikan. Gitu ya. Nah ini, makanya kemudian dia menginginkan kembali ke dunia ini untuk bersedekah. Jadi sedekah itu tolaklah api neraka itu walaupun dengan bersedekah separuh buah kurma. Bolak-balik. Sedekah itu bisa berupa hadiah, macam-macam. Ya, itu bagian dari sedekah. Ya. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam Rawahul Tirmizi, nomor hadisnya 3000. Di dalam Bukhari tentang riqaq, ya, bahasan mengenai masuk ke dalam telaga, di dalam telaga. Ini faratakum 'alal haudi. Aku lebih dahulu daripada kalian meminum air dari telaga. Ya, telaga ini. Haud. Apa itu telaga apa? Al-Kautsar. Ya. Man marra alayya syariba. Aku yang mendahului kalian minum dari itu. Wa man syariba lam abadan. Maka sesiapa saja yang melewati tempat ini hendaknya lah dia minum. Siapa saja yang meminumnya, niscaya dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Abadan. Laya ridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Ada satu kaum yang murtad setelahku. Aku mengetahui dari mereka dan mereka juga mengetahui tentang diriku. Tsumma yuhalu baini wa bainahum. Kemudian ada penghalang antara diriku dan mereka. Padahal umatnya. Ada yang murtad tetapi ngakunya masih Islam, bukan murtad. Jadi
Riddah di sini adalah dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dianggap keluar dari Islam. Maka itu Allah menjadikan dinding penghalang, kemudian Anda penghalang antara diriku dengan mereka. Ustaz Muhammad, Iya, Fadal. itu yang dihalang dari Telaga Al-Kautsar itu pelaku munafik yang iktikad atau yang amali. Nah, ada dua. Kalau sudah ada penghalangnya ini, maka yang disebut dengan i'tiqadiyah. Jadi sudah kafir mutlak, tetapi pakaiannya masih pakaian Islam. Bajunya masih Islam, tetapi dianggap murtad oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, itu i'tiqad, ya. Yang amali, Ustaz. Yang amali. Dari kita lihat hadis selanjutnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi dari Sahal bin Sa'ad, ini dari Abu Hurairah. Yaridu alayyal haudi yaumal qiyamah. Rahtun min ashabi fayujlauna 'anil haud. Pada hari kiamat nanti, sekelompok orang dari sahabatku datang ke telaga tersebut. Fayuhlauna 'anil haud. Akan tetapi mereka menjauh dari telaga itu. Sahabat. Menjauh dari telaganya Rasulullah SAW. Fa'aqulu, maka aku bertanya kepada mereka. Ya Rabbi ashabi. Wahai Rabbku, ini sahabatku. Fayaqulu, maka Rasulullah, Allah pun berfirman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la ilma laka, engkau tidak mempunyai ilmu atas mereka, engkau tidak mengetahui terhadap mereka, terhadap dia, bima, terhadap apa-apa, ahdatsu, muhdatsah, berbuat hal-hal yang baru di dalam urusan agama. Ba'daka, setelah engkau Muhammad, yaitu berbuat. Makanya muhdatsah. Kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap hal-hal yang baru di dalam urusan agama, maka itu ahdats. Innahum, sesungguhnya mereka itu, artattu, murtad, ala adbarihimul qahqari, murtad, dan mereka itu berpaling di belakang punggung. Iya, di antaranya siapa? Mungkin yang dimaksud sahabat ini adalah mungkin orang-orang yang dulu mereka Muslim pada zamannya Abu Umamah itu, saja. Iya, jadi di antaranya siapa? Dzulkhuwaisi. Masuk surga dia. Tetapi dia masuk neraka dahulu berdasarkan enggak ini. Ya, masih ada. Tetapi saat ini Rasul sudah tidak ada di belakang engkau. Artinya di belakang engkau boleh sepeninggal Rasul dan juga ketika Rasul tidak ada. Bukan. Asarikoh itu ya. Bukan. Waris itu ya. Bukan. Ini murtad keluar. Kalau ini kan tidak murtad. Murtadnya tidak mengeluarkan. Ya. Kufrun duna kufrin. Gitu ya. Karena apa? Muhdats. Dan muhdats ini ada dua. Ada muhdats akbar, ada muhdats asghar. Sama dengan nifaq. Nanti Anda boleh lihat di dalam Tazkiyatun Nufus. Ya. Itu bedanya dengan munafik itu gimana? Kalau munafik kan dibagi dua. Ada munafik, nifaknya nifak akbar.
akbar iktiqodiyah, contoh. Sholat itu tidak wajib. Diyakini di dalam hati. Bir dia udah. Walaupun dia sholat, walaupun dia sholat, maka dia sudah kafir. Karena dia menganggap bahwa sholat itu tidak wajib. Keyakinan ya. Keyakinan, iktikod. Tetapi kalau amali, Perbuatan. sholat itu wajib, tapi saya malas. Munafik gitu ya. Nah, munafik tetap, tetapi tidak menyebabkan kepada keluar dari Islam. Amali. Maka perkara amali ini itu kita serahkan kepada Allah. Masyaallah. Artinya apa? Kalau Allah menghendaki dia diampuni, mungkin ada amalan-amalan tersembunyi Allah menghendaki ya diampuni oleh Allah. Akan tetapi bisa juga Allah mengampuninya setelah dengan memberikan siksaan sebagai pencucian. Jadi ada dua. Jadi saya dan Anda tidak boleh menghukumi seseorang ini mesti masuk neraka, ini mesti masuk surga, tetapi semoga saja Allah memasukkan ke dalam surganya Allah. Walaupun akbar yang dia lakukan ya. Loh, kalau akbar ya nggak bisa, kalau kita jelas-jelas lihat akbar nggak bisa kita demikian. Oh jelas-jelas kita lihat akbar. Contoh. Kawan kita ini minta kepada kuburan. Dia berziarah bersama kawan-kawannya jauh-jauh. Tujuannya berdoa dan minta doa. Nah, lalu Allah mewafatkan. Pada saat zikir dia diwafatkan oleh Allah. Teman-temannya akan menganggapnya sebagai husnul khotimah. Padahal dia su'ul khotimah. Boleh jadi dia sudah akbar, kan kita tidak tahu zikirnya, kemudian dia meminta-minta dalam kolbunya, kan kita tidak tahu. Tetapi ketika Allah menghukumi dia sudah meminta-minta, pada saat dia berzikir itu sambil minta-minta kepada penghuni kubur, maka akbar. Itu kalau yang kan suka ada yang meninggal terus ngajiin di kuburan gitu. Nah, kalau dingajikan, kembali lagi di dalam surat An-Najm. Imam Asy-Syafi'i rahimahu wa ta'ala mengatakan kembali kepada si pembacanya. Kecuali si pembacanya itu adalah anaknya, keluarganya. Di mana anaknya itu adalah hasil daripada usaha dari yang meninggal. Didikannya dia, baca Quran, maka diterima sampai kepada yang wafat. Bukannya kalau di kuburan kan nggak boleh. Apanya? Kalau baca Kata siapa ya boleh. Quran di kuburan boleh. Boleh. Baca di dalam kuburan juga di dalam area kuburan boleh baca. Nah, contohnya Anda belum sholat, kemudian kan mesti baca Al-Fatihah Anda. Apa tidak boleh? Sholat di dalam kuburan, area kuburan. Padahal Anda tadi belum mensholatkan. Boleh. Ya. Termasuk bacaan apa? Assalamualaikum. Ya ahlat diyar, kan itu juga doa. Boleh. Ya, yang tidak boleh itu orang yang di luar keluarganya, yang bukan hasil usahanya itu, yang membacakannya. Bayaran gitu. Loh, bukan bayaran. Ya kan di sini Ya, misalkan yang meninggal saya gitu ya, yang membacakan Ahu Anto, tidak bisa. Wong itu bukan hasil karya saya, bukan hasil usaha saya kok. Kalau muridnya. Tidak bisa. kan ada yang ini Pak, yang karena ada yang meninggal gitu ya, itu selama 40 hari yang ngajiin orang lain. Ya itu kan dibayar, kalau sudah dibayar hadisnya sudah jelas. Bayar. Pagi dia kafir, sore dia iman. Sore dia iman, pagi dia sudah kafir karena mereka menjual agama ini dengan dunia. Rawahul Muslim, sudah kita terangkan. Ya, jadi banyak yang begitu. Ya. Nah, Jadi bid'ah itu sendiri bisa itikadi dan juga bisa amali juga. iya betul. Bid'ah itu bisa i'tiqadi, silakan buka tazkiyatun nufus. Ya. Makanya tauhid itu disebutnya fikul akbar. Fikih yang besar. Tauhid itu. Ya. Fikih akbar. Karena fikih akbar tentu ada fikih asar.
Fiqh Azhar itu apa? Ya ini. Jalan menuju fiqh akbar. Syariatnya. Ya, tata caranya yang sudah dilakukan. Ya, jadi bacaan Quran segala macam. Jika dilakukan oleh orang di luar maka tidak bisa. Bahkan anaknya baca di rumah saja. An Abi Hurairah, bukan Quran saja. An Abi Hurairah, dulu ayahnya ngajar, nak baca hadis juga, nak. Itu bahagia dari usahanya. Dapat pahala orang tanpa dikurangi sedikit pun. Enak toh. Jadi cuma ngajari yang demikian itu beratnya bukan main. Karena saya dan Anda, anak keturunan saya dan Anda semuanya ini akan menuju adhofus sholat. Kalau ada Anda dan saya tok sholatnya, tapi di luar itu hanya kadang-kadang ikut temannya sholat sama. Ya, ada lagi pertanyaan. Lalu kemudian ayat yang 107. Silakan. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Wa amma, dan adapun alladzina, orang-orang yang ibyaddat bayda, yang putih berseri, ya, yang wujuhuhum, wajah mereka, famaka fi, di dalam rahmatillah, rahmatnya Allah, hum, mereka fiha, di dalamnya, yaitu surga, khalidun, kekal. Jadi kalau sudah masuk surga tidak bisa ditarik, tapi kalau masuk neraka bisa ditarik. Yang dihalau waktu Rasulullah di Al-Kausar itu berarti Ya itu tadi. amali berarti. Iya, amali. Ya loh. Amali dia yang halau, apalagi yang iktikot. Maka ada pembatasnya. Bedakan itu ya. Padahal kalau sudah minum sekali saja, maka tidak pernah haus selama-lamanya sampai nunggu. Loh, nunggunya itu beratus-ratus tahun. Sahabat saja Abdurrahman bin Auf dinyatakan 400 tahun. Ya kan? Jadi masing-masing datang dengan sendiri-sendiri. Lalu didatangkan orang yang menuntut hak-hak mereka. Saling berhubungan nanti. Beratnya di situ ya. Ya tentu saja bisa, nah mungkin. Kan bukan semua para sahabat. Ada para sahabat yang sudah dijamin langsung masuk tanpa hisab, tanpa mizan. 10 sahabat langsung masuk surga tanpa pakai permisi yang lainnya. Tetapi yang ada sahabat yang menentang juga. Di antaranya mereka, dia yang kencing di masjid. Itu kan kaku sekali. Ada yang mantan preman justru langsung tanpa hisab dan tanpa mizan, ukasah. Ya kan? Jadi tidak semuanya. Jadi memang benar jawabannya Ustaz ya. Segala sesuatu kita seperti itu tuh kan atas izin Allah. Iya, atas rahmatnya Allah. Maka Rasul pun bilang, apakah engkau masuk surga juga lantas rahmatnya Allah? Jawab Nabi, nah, aku juga dimasukkan oleh Allah berkat rahmatnya Allah. Yang di sini dimaksud berwajah putih itu berarti dirahmati apa gitu? Iya, siapa yang tidak melakukan bid'ah tadi, muhdats. Ya, padahal yang melakukan itu banyak. Ketika bid'ah itu adalah yang berupa itikadi saja, dan kita melihat apa yang mereka lakukan seperti itu, apa kita termasuk takfir? Enggak. Sampai sudah kafir, baru kita takfir.
Tetapi kalau kita membiarkan, oh dia itu sudah dihukum. Kalau berdasarkan dalil yang saya ketahui loh ya, dia sudah kafir. Wis gitu toh. Dan Anda tidak mengucapkan dia kafir loh ya. Semoga saja dia diberi petunjuk. Wis selesai. Kalau beda kan, kafir. Tidak boleh. Tetapi kalau dalil, ini sepertinya dalam dalil loh ya. Sepertinya dia ini sudah kafir, murtad, keluar dari Islam. Ya, contoh yang demo. Di kafir tidak, tetapi kufrin, duna kufrin. Akan tetapi manakala dia sudah mengangkat untuk merusak, lalu kemudian dia dibabatkan. Nah ini, padahal sudah ada Rasulullah SAW. Jangan kalian saling memenggal sesama kalian. Jangan kalian kafir sepeninggalku. Haji Wadah ya. Mulai hari ini, bulan yang haram, di tempat yang haram, maka aku haramkan ya darah, harta, dan kehormatan. Wong ngambil hak yang bukan haknya saja sudah tidak boleh kok, haram sesama muslim. Ini demo minum tidak bayar keplas begitu saja loh, kena loh yo. Mati kemudian ketika rame-rame mati, sudah maksiat, sudah mati jahiliyah, dihukumi kafir secara total, keluar dari Islam. Yang berat lagi adalah ngomong kalau institusi negeri kita ini, polisinya, TNI-nya melempem, nama tanda dia sudah haram, apapun, walaupun dia itu seorang habib, seorang saya pakai imamah, pakai surban udeng-udeng, tetap dia kafir kalau sudah begitu. Kemarin kita sudah berbicara, siapa saja yang taat kepadaku sama dengan taat kepada Allah. Siapa saja yang taat kepada Amir, maka sama dengan taat kepadaku. Siapa saja yang tidak taat atau menentang kepada pemimpin Amir, maka dia sama dengan menentang kepada. Selesai sudah. Jawabannya saya dan Anda wajib sabar. Mohon maaf, seorang istri dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga apabila ati Allah wa ati Rasul wal azwaj. Dan taat kepada suaminya, selesai, beres. Sama dengan itu tadi, pemimpin itu tadi, ya kan? Kalau dia tidak taat, dia keluar. Artinya apa? Gugat cerai atau berpisah, beres. Sampai lihat di dalam Ibnu Taimiyah, Fatwa Ibnu Taimiyah. Di sana ada. Jadi suruh taat itu, termasuk itu. Habib berdoa menjelekkan pemimpin sudah haram. Ya kan? Mendoakan pemimpin cepat mati saja, wong dia tidak tahu di mana saja, wong mendoakan cepat mati. Tandanya hatinya ada bahaya, ada kedengkian. Siapapun itu, sesama muslim ini apa? Mendoakan yang baik, tidak boleh sesama muslim mendoakan yang buruk. Tidak boleh ada. Wong doa itu, walaupun dia menyakiti, ya Allah, mungkin dia tidak mengerti, ya Allah. Itu. Apa dia dizalimi apa? Oh, dirampas juga enggak. Makanya Habibnya langsung sakit-sakitan sebentar lagi dititik sama Allah, mati biarkan gitu, biar tahu dah dia. Nanti dia yaumil akhir begitu. Apa yang benar dia atau benar Rasul gitu saja. Kan gitu ya. Apa benar dia sebagai seorang Habib atau perkataan Rasulullah SAW, itu saja kita buktikan mana yang betul. Jadi begitulah saya dan Anda. Saya dan Anda tidak ditanya bahwa saya dan Anda menyelisih Syekh A, Syekh B, Habib A, Habib B, Kiai A, Kiai B, ya, Imam A, Imam B. Tidak. Tetapi saya dan Anda berdasarkan ayat ini tadi, maka saya dan Anda dituntut ya pertanggung jawab jika saya dan Anda menyelisihi satu orang. Siapa? Rasulullah Muhammad. Sebagai bukti, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ toh. Jadi berat.
penyisihan mereka terhadap akidah seperti agama Turkiya kita yang sampai ke Indonesia sampai sekarang ini, itu berarti pengikutnya pun juga Iya benar. Dosanya juga kena semua. panjang. Pertanyaan kami adalah begini, Ustaz. Berarti di tengah-tengah ulama orang-orang NU itu juga sangat sedikit sekali ya. Iya sangat sedikit, maka kolina. Semuanya. Guroba. Guroba. Tapi ada di antara mereka yang baik. Ya baik, ada tentu. Namanya saja Nahdlatul Ulama, maka kebangkitan ulama. Tentunya kebangkitan ulama yang bagus. Ketika mereka berakidahkan Asy'ariyah tadi gimana? Nah, bagaimana berakidah Asy'ari tidak ada masalah sebenarnya. Akidah Asy'ariyah itu yang salah hanya pada asma wa sifatnya saja. Jadi dia bid'ah, bukan i'tiqad, tapi kemudian pengikutnya ini i'tiqadiyah. Ya, baru yang menyebabkan kepada kekafiran yang murtad. Tetapi jika dia hanya amali saja, ya, bukan i'tiqadi, maka dia masuk kepada amali. Tidak ada masalah. Maaf, muslim. Contohnya amali gimana? Contoh, ya itu tadi. Bukan yang tadi yang Dalam asma wa sifat. Contoh. Wujud. Allah itu ada enggak? Ada. Ya toh? Memang ada Allah itu. Tetapi asma wa sifat ini tidak ditetapkan. Maka saya mengingkari asma wa sifat yang perkara yang tidak ditetapkan. Tetapi Allah ada, na'am. Ya. Contoh lagi, Allah itu ada di mana-mana. Menurut paham mereka Allah itu ada di, bukan itu. Allah itu di mana? Istiwa. Di atas arus, di atas langit, tempatnya Allah. Tetapi Allah Maha mengetahui, ya. Basyiran. Maha mengetahui, Maha melihat apa yang dilihat, yang diperbuat oleh makhluknya, semuanya. Artinya bukan Allah berada di mana-mana, tidak, tetapi Allah Maha melihat apa saja dan di mana-mana bisa dilihat oleh Allah. Jadi tengah-tengah orang-orang yang punya keyakinan Maturidiyah tadi berarti juga ada orang yang selamat juga. Ya, ada yang selamat. Ya, ada yang selamat. Maka dari 73 itu hanya satu yang betul. Dan yang satu ini dibagi menjadi tiga. Tiga golongan. Dari yang satu loh ya. Yaitu surat 35 ayat 32. 35, 32 yang mereka Iya. Iya. Ada tiga. Ya kan? Tiga kelompok. Itu yang kelompok pertama. Yang dijamin masuk surga. Yang 72 tidak bisa masuk surga. Selama-lamanya. Mereka dihukumi kafir. Betul. Ya. Contoh, saya ikut organisasi ini. Bukan memecah belah, tetapi saya seleksi. Gitu. Iya tak? Itu amali. Bukan i'tiqadi. Nggak ada yang paling baik selain organisasi Islam ini, misalkan begitu ya, maka sudah i'tiqadi itu diyakini, maka dia kafir murtad. Karena Rasulullah tidak membawa namanya Islam bla bla bla, yang dibawa tidak ada begitu, hanya Islam. Tidak ada Islam Wahabi, tidak ada Islam apa-apa, tidak ada. Ya, itu. Kalau ada Islam bla 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 dan Islam bla bla, maka Rasulnya siapa? Ya kan? Nah ini. Iya. Contoh lagi, itu untuk Asy'ariyah. Ya. Satu lagi seperti Ahmadiyah. Semuanya dihukumi kafir, dia bukan Islam. Dan tidak ada satupun dari Ahmadiyah yang masuk surga. Tidak bisa. Sampai dia berubah untuk menuju jalannya Allah. Artinya tidak lagi mengakui Ghulam Mirza sebagai Rasul atau Nabi. Jadi Rasulullah Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. Sudah. Penutup para Nabi. Khatamun Nabi ya. Tidak ada Nabi setelah dia. Tidak ada Nabi setelah dia Rasulullah Muhammad SAW. Maka baru selamat. Tapi masih ada dia menganggap Ghulam Mirza itu seorang Nabi. Maka dia sudah celaka. Dan itu sudah kafir. I'tiqadi. Ya, tidak bisa amali lagi. Dia sudah langsung i'tiqadiyah.
Ya, nah ini yang berat. Jadi harus Anda membedakan. Lah Ahmadiyah kok bisa haji dan umroh, tulisannya sudah Islam di situ. Jadi konsen dakwah sunnah itu memang pemurnian, tapi ya. Pemurnian. Makanya orangnya disebut mujahid. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang mentajdid, memperbaharui yang telah rusak. Dikembalikan kepada pemurnian. Mereka selalu tazkiyatun nufus, mensucikan diri. Purity ya, Ustaz. Iya. Ya, ada lagi pertanyaan, ya. Nah, coba ayat 108 pada Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa ma Allahu yuridu dzulman lil 'alamin. tilka itulah ayat-ayat Allahi Allah. Natluha yang kami Allah membacakannya. Ya, Allah membacakannya. Alaika kepada engkau Muhammad bil haq dengan benar. Wama dan tidaklah Allah yuridu menghendaki zulman, ya, kezaliman lil alamin atas alam semesta. Allah tidak akan menzalimi. Artinya apa? Allah tidak akan merusak yang sudah diperbaiki oleh Allah. Engkau manusia yang telah membuat kerusakan di muka bumi ini. Setelah Allah memperbaikinya. Tapi ini nggak mutlak, Ustaz ya? Wama Allah itu ya? Iya, karena apa? Ya itu tadi. Bisa berubah lagi. Iya. Ya. Nah, ini. Lalu ayat yang ke 109. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Nah, pada ayat ini Allah menunjukkan kesombongannya. Dan memang Allah layak untuk sombong. Ya. Walillahi dan milik Allah. Dan bagi Allah sajalah maafi apa-apa yang di dalam as-samawati, langit-langit itu. Wama dan apa-apa fil ardi di dalam bumi itu. Wa ilallahi dan kepada Allah turja'u dikembalikan al-umur segala urusan. Ya. Jadi semuanya kembalikan urusan kepada Allah. Karena saya dan Anda semuanya ini sudah dituliskan oleh Allah, takdirnya masing-masing, ketentuannya. Ya. Anda dan saya berdoa, Anda dan saya bersedekah. Ya, itu masalahnya. Jadi mohon maaf ini, Anda dan saya wajib bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Manakala saya dan Anda ini menyambut sunnah itu dengan tangan terbuka. Itu saja, dan itu berat. Dan istiqomah di dalam sunnah lebih berat lagi, karena banyak godaannya. Iya, dan berat tanpa pertolongan Allah. Dan makanya kita selalu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sampai di sini dahulu kajian kita tafsir surat Ali Imran ayat 106 sampai 109. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.